Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau menceritakan ada seorang laki-laki ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ilallah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, manusia seperti apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Rawahu Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Yang bisa kita ambil daripada fikih hadis di hadis yang mulia ini, yang pertama adalah generasi terbaik, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Generasi yang pertama. Mereka menjadi generasi yang pertama karena ingin menjadi yang terbaik. Beliau bertanya, mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyun nas ahabbu ilallah. Manusia seperti apa yang paling Allah cintai? Dia ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Ini himmah aliyah, cita-cita yang tertinggi. Seorang muslim, cita-cita tertingginya, obsesi terbesarnya adalah bagaimana dia dicintai oleh Allah. Kalau kita memiliki cita-cita, himmah yang tertinggi, bagaimana dicintai oleh Allah, kita akan menjadi orang yang terbaik. Dan ini menjadikan mereka generasi yang tidak tertanding dalam sepanjang sejarah. Memiliki cita-cita tertinggi, bukan menumpuk harta, bukan memegang jabatan tinggi, tapi menembus ke langit yang ketujuh. Bagaimana aku dicintai oleh Allah? Pernahkah kita memiliki cita-cita seperti itu? Kalau belum, maka hari ini hendaknya kita menjadi orang yang memancangkan tekad. Bagaimana aku menjadi seorang hamba yang paling Allah cintai? Bukan dicintai, tapi paling dicintai. Bukan sekedar dicintai oleh Allah, tapi menjadi hamba yang paling dicintai. Kalau paling, berarti terbaik. Kriteria yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat hidupnya untuk manusia. Apakah kita selama ini sudah bermanfaat untuk manusia? Apakah kita selama ini sudah menjadi sosok manusia yang bermanfaat untuk istri dan anak kita? Atau kita menjadi beban mereka, menjadi beban istri,
jadi beban anak. Ada dua sifat. Yang dua sifat ini tidak akan bisa menjadi, tidak, kalau dua sifat ini kalau ada pada seseorang, dia nggak bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Yang pertama adalah bakhil. Orang bakhil, walaupun dia punya harta banyak, nggak ada manfaatnya harta itu. Istrinya, anaknya, keluarga besarnya nggak merasakan manfaat dari harta yang dia punya. Bakhil ilmunya banyak, tapi bakhil, nggak mau ngajar, nggak mau dakwah, ilmunya nggak bermanfaat untuk sesamanya. Yang kedua adalah pemalas. Pemalas ini nggak bisa menolong, membantu orang. Ada orang tua sibuk, tetangga sibuk, saudaranya sibuk, butuh bantuan, dia nggak mau bantu. Malas, pemalas nggak ada manfaatnya. Nggak bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitarnya, apalagi untuk umumnya manusia. Maka hanya dua sifat seseorang akan menjadi manfaatnya maksimal untuk sekitarnya. Kalau yang pertama adalah dia memiliki sifat dermawan, suka memberi. Kalau suka memberi, maka walaupun dia nggak punya harta, akan tapi banyak orang yang telah dia bantu. Suka memberi, suka menolong. Dua sifat ini, suka memberi, suka menolong, Masya Allah. Kalau ditakdirkan dia memiliki harta yang banyak, hartanya pun bermanfaat untuk banyak manusia. Ilmunya pun bermanfaat untuk semuanya manusia. Maka dia menjadi yang terbaik setelah dia memiliki dua sifat ini. Menjadi orang yang suka memberi dan suka membantu menolong. Menjadi orang yang rajin. Pemalas nggak bisa memberi, nggak bisa menolong. Rajin, suka memberi, suka menolong, membantu. Lah sifat ini para hadirin sekalian harus ada pada diri kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling Allah cintai dalam hidup ini, memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi manusia, maka jadilah orang yang suka memberi. Jangan bakhil, apalagi kepada istri dan anaknya. Orang bakhil itu justru malah dia menjadi beban. Ada sosok suami yang bakhil sama keluarga, harta banyak, tapi ini nafkah untuk istrinya, untuk anaknya dibatasi sedikit, bahkan di luar kewajaran. Istrinya harus minta kepada keluarga besarnya, kepada abangnya, kepada orang tuanya, kepada adiknya. Suaminya mampu, tapi karena bakhil, keluarganya masih menjadi beban orang lain. Mana manfaat hartanya? Tidak ada manfaatnya. Apa dia bawa nanti kalau dia di dalam kubur? Tidak ada. Hartanya ditinggal. Oleh karena itu, harta, kalau kita punya harta, berikan manfaat sebanyak-banyak untuk manusia. Untuk keluarga besar kita, keluarga dekat kita, keluarga besar kita, sekitar kita, dan orang lain. Berikan manfaat. Dan orang yang cerdas, bagaimana harta itu menjadi amal jariah. Untuk bangun masjid, untuk bangun pondok pesantren, untuk beasiswa, para penghafal Quran, dan seterusnya. Ini adalah penggunaan, dan dia bermanfaat. Bukan untuk dirinya.
Oleh karena itu, inilah kalau kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, orang yang dicintai oleh Allah, milikilah dua sifat. Suka memberi, suka menolong. Maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ayah yang berambisi besar, dia nggak cukup menjadi orang yang dirinya saja yang menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Tentu dia menginginkan anaknya juga dicintai oleh Allah. Bagaimana anakku menjadi manusia yang nantinya bermanfaat untuk orang-orang dekatnya, keluarga besarnya, dan manusia pada umumnya. Bagaimana anakku memiliki dua sifat ini? Harus disetting. Kalau kita ingin anak kita menjadi orang yang bermanfaat nantinya, milikilah, didiklah anak kita memiliki sifat ini dulu. Suka memberi, suka menolong. Ayah kalau memberikan uang jajan kepada anak, uang jajannya 5.000, tambahin 1.000 atau 2.000, pesankan kepada anak, nah 1.000, 2.000 ini berikan kepada temenmu yang gak jajan. Masya Allah, kalau ini tiap hari akan membentuk karakter anak kita suka memberi. Dia akan suka memberi, suka menolong. Ajak anak kita untuk empati. Pendidikan sekarang ini hanya mengasah otak saja. Hanya pinter, ngapal, menulis, berhitung, tapi nggak mengasah karakter. Berapa banyak orang tua yang sudah memiliki andil untuk membentuk anaknya agar dia suka memberi, agar anaknya suka menolong. Kita hanya peduli pinternya anak, dibimbelkan, diprivatkan, dikursuskan, tapi kita nggak pernah mendidik anak untuk memiliki sifat suka memberi, suka menolong. Padahal ini adalah yang akan membuat anak kita menjadi yang terbaik di sisi Allah. Menjadi yang